Halo, salam semua teman-teman. Perkenalkan saya Dimas Christian Simarmata. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus UPI di Serang. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau mengajarkan tentang apa itu 10 perintah Allah dan apa saja perintahnya. Jadi ini juga untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah seminar pendidikan agama Kristen yang dengan dosen pengampu Pak Suka Pandia. Mungkin langsung saja ya. Apa sih 10 perintah Allah itu dan apa? Nah, yang pertama itu adalah Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari perbudakan, dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi 10 perintah Allah ini tertulis pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, pada perintah yang pertama tadi dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini Tuhan menegaskan agar kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, kita harus mengklaim bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hanya Tuhan menegaskan hanya satu? Karena Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, untuk menebus dosa manusia dengan disalibkan. Nah, masa kita tidak mempercayainya? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan ada satupun Allah lain di hadapan kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat cemburu. Jadi kita jangan bikin Tuhan kita itu sendiri cemburu. Mungkin lanjut saja yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di sini kita tegaskan apapun ya, patung apapun. Jadi mau patung Yesus sekalipun itu kita tidak boleh menyembah. Bahkan patung Bunda Maria atau patung apapun. Karena apa? Karena yang termasuk ke dalam penyembahan berhala. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, bukan Tuhan patung. Tapi banyak sekali kita lihat di kehidupan kita, orang-orang itu lebih mengandalkan patung. Seperti contohnya di rumahnya banyak patung-patung Yesus gitu. Sebenarnya kalau misal tujuannya untuk aksesoris atau untuk hiasan, itu sih tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah sampai menyembah patung tersebut. Tuhan akan sangat marah dengan orang-orang yang seperti ini, karena orang yang seperti ini adalah tidak menghargai Tuhan. Karena patung itu ya buatan manusia, sedangkan kita itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Masa kita menyembah buatan manusia? Jadi buat teman-teman kita semua, ayolah jangan terlalu mengandalkan hal-hal yang begitu. Bahkan bukan hanya patung saja ya. Di sini konteksnya itu penyembahan, masuk ke dalam penyembahan berhala. Dengan teman-teman atau saudara-saudara memainkan HP gitu. Waktu memainkan HP itu lebih banyak daripada waktu berdoa. Itu sudah termasuk ke penyembahan berhala. Karena apa? Karena teman-teman terlalu mementingkan Android teman-teman daripada Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Bangun pagi sudah megang HP, bukan bangun pagi mesbah doa. Jadi Tuhan sangat kecewa dengan manusia yang seperti ini. Jadi dengan adanya perintah Tuhan ini itu untuk kita sebagai manusia agar lebih baik. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di sini Tuhan juga tidak ingin namanya itu disebut dengan sembarangan. Karena apa? Karena nama Tuhan itu kudus. Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah nama untuk buat candaan atau buat mainan. Jadi
Siapa di sini juga teman-teman yang selalu menggunakan sumpah atau swear gitu, sumpah demi, sumpah demi, sumpah demi. Itu tidak boleh teman-teman. Karena apa? Karena dengan teman-teman begitu pasti orang menganggap eh, yang di bawah itu nama Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus Kristus itu sangat sangat kudus. Jadi teman-teman janganlah sampai eh, menyebut nama Tuhan Allah itu sembarangan. Tuhan tidak suka dengan hal yang seperti itu. Karena nama Tuhan itu tidak bisa kita bandingkan ya dengan apa-apa. Namanya itu sangat besar, sangat maha kuasa, sangat maha kudus. Jadi ketika ada orang yang menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, apa kata Tuhan? Dia akan memandang rendah atau memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ketiga contoh, saya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya bawa nama Tuhan kayak hal yang sepele gitu. Hanya berdebat dengan teman, langsung bawa nama Tuhan. Itu Tuhan akan memandang diri saya itu bersalah. Jadi kita ketika melakukan itu, kita harus meminta maaf pada Tuhan. Jadi jangan sampai kita buat Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, tidak ada manusia yang akan bertahan di kemurkaannya. Dan kita juga harus meminta Roh Kudus ya, teman-teman. Roh Kudus, tolong bantu saya, tolong ingatkan saya. Karena di setiap diri kita juga ada Roh Kudus yang akan bekerja membantu kita lah dalam menjalani hidup kita, dalam melakukan perintah Tuhan. Jangan sekali-sekalinya kita itu membuat diri kita itu jauh dari Roh Kudus. Nah, bagaimana cara kita membuat Roh Kudus itu aktif di dalam diri kita? Banyak sebenarnya cara ya teman-teman. Seperti kita dekat dengan Tuhan, seperti kita rajin mesbah, rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Itu Roh Kudus pasti akan selalu berada di dalam diri kita. Tapi ketika kita misalnya jauh dari Tuhan, terus kita jarang ibadah, jarang membangun hubungan, jarang mesbah doa, lebih mementingkan hal-hal duniawi ketimbang Tuhan, itu Roh Kudus tidak akan berdiam diri di dalam kita. Roh Kudus akan menjauh. Sebenarnya bukan menjauh teman-teman, tapi Roh Kudus yang di dalam diri kita itu akan redup. Nah, ketika Roh Kudus ini redup atau tidak menyala lagi di dalam diri kita, semua yang kita lakukan itu, semua yang kita lakukan tidak akan berhasil. Kenapa? Karena tidak ada campur tangan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan. Contoh kita misalnya sedang dalam dunia pekerjaan atau dunia perkuliahan, dunia sekolah. Ketika kita misalnya contoh ujian, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada campur tangan Tuhan dan Roh Kudus, apa yang kita kerjakan itu tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi kita. Malah sebaliknya, apa yang kita kerjakan itu menjadi hukuman bagi kita. Contohnya tadi pada saat ujian, kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita menerima hasil yang sangat mengecewakan dengan nilai kita yang nilai yang sangat kecil, jauh dari ekspektasi kita. Dan ketika nilai kita itu, siapa yang dirugikan? Pasti diri kita sendiri. Kita akan kesusahan nanti untuk kedepannya. Bahkan orang tua kita juga bakal kecewa gitu dengan apa yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, tolong kita dekatkanlah diri dengan Tuhan. Karena sungguh berat hidup tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, tanpa adanya bantuan Roh Kudus itu sangat susah teman-teman. Jadi ayolah kita setiap bangun tidur, coba kita langsung mesbah doa. Jangan langsung buka HP, langsung scroll TikTok, scroll IG, atau buka WhatsApp.
hal yang paling utama di dalam diri kita, hal paling utama di dalam dunia itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita pada hari penghakiman kita itu tertinggal. Kita tidak akan terikut ke orang-orang yang dipisahkan Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat, orang yang melaksanakan 10 perintah Tuhan ini, itu akan dipisahkan gitu dengan orang-orang yang masa bodoh dengan kehidupannya. Karena Tuhan tidak ingin umatnya itu binasa. Jadi Tuhan memisahkan orang-orang yang selama hidupnya itu percaya dan menjalani perintah Tuhan. Oke, kita lanjut saja ke hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pada Keluaran 20 ayat 8 ini menegaskan kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Yaitu adalah hari di mana Tuhan berhenti dalam masa penciptaan. Selama 7 hari masa penciptaan Tuhan, nah pada hari yang ke-7 Tuhan itu beristirahat setelah 6 hari setelah 6 hari ia menciptakan alam semesta ini. Jadi Tuhan mau pada hari yang ke-7, pada hari Sabat ini, kita itu menguduskan nama Tuhan, yaitu apa? Dengan bergereja. Jadi dengan kita bergereja tiap minggu, itu kita pasti menguduskan Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi gereja bukan sekadar gereja ya teman-teman. Ada orang yang bergereja hanya demi mau berkumpul dengan teman. Ada yang bergereja dengan mau lihat cewek yang cantik di gereja. Itu tidak boleh. Karena itu kita ke gereja dengan konsep yang salah. Jadi setiap kita bergereja itu coba ditanamkan, oh saya mau bertemu Tuhan, saya ingin berbincang-bincang dengan Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin menguduskan Tuhan. Dengan kita menerapkan konsep yang tersebut, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dalam. Dan Tuhan juga akan menggapai kita sewaktu kita memanggil nama Tuhan. Tuhan pasti akan ada. Tuhan akan datang, Tuhan akan menjamah kita. Sehingga apa? Kita bisa kepenuhan Roh Kudus. Jadi ketika kita kepenuhan Roh Kudus, itu rasanya sangat senang ya teman-teman. Sangat dalam di hati kita. Karena kita datang, kita memanggil Tuhan, dan Tuhan menyahut apa yang kita panggil. Oleh sebab itu, marilah kita menguduskan hari Tuhan ini. Jangan di hari Minggu kita sibuk kerja, di hari Minggu kita sibuk main, di hari Minggu kita sibuk berfoya-foya. Jadi Tuhan akan marah dengan orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Karena contoh orang yang bekerja di hari Minggu, dia tidak mengingat dia masuk kerja itu karena siapa? Karena orang dalam? Bukan. Karena duit? Bukan. Karena Tuhan yang menghendaki dia kerja di situ. Jadi dengan kita bergereja ke hari Minggu tanpa bekerja, itu juga sudah memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diberikan pekerjaan yang bagus atau gaji yang bagus. Itu kita sudah bersyukur dengan kita datang ke gereja. Jadi bergereja di gereja pada hari Minggu itu adalah hal yang sangat penting bagi umat Kristiani. Jangan sekalipun kita ibaratnya minggu ini kita gereja, minggu depan kita nggak gereja. Nah itu jangan. Karena ya suam-suam kuku istilahnya ya. Kita tidak fokus dirinya kepada Tuhan. Jadi gereja itu hanya kayak seperti formalitas saja di hari Minggu. Jadi yang saya tekankan di sini supaya kita itu menanamkan pada diri kita untuk bergereja pada hari Minggu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan Yesus, bukan hati manusia. Jadi
Jangan ada alasan apapun kita tidak datang bergereja. Oh, saya tidak ada persembahan, jadi saya tidak datang gereja. Tuhan tidak melihat persembahan kamu. Tuhan tidak melihat persembahan teman-teman. Tuhan juga tidak melihat apapun yang teman-teman bawa kepada Tuhan. Oh, saya tidak ada baju yang bagus. Saya tidak memiliki sepatu atau sendal. Tidak, Tuhan tidak melihat hal materi kalau kita datang kepada Tuhan. Jadi apa yang dilihat Tuhan? Hati. Ketika kita datang dengan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang suci, itu sudah cukup bagi Tuhan. Karena uang persembahan itu, Tuhan tidak butuh hal yang seperti itu. Tuhan hanya butuh kerendahan hati kita saat kita datang kepada Tuhan. Hati, pokoknya hati itu paling penting. Jadi jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang hati yang kacau, atau seperti kita habis marah-marah gitu ya teman-teman. Jangan. Jadi setelah kita mungkin ada masalah gitu ya sebelum berangkat gereja, atau kendala atau apapun lah yang terjadi gitu. Jadi sebaiknya sebelum ibadah kita harus menenangkan hati kita, menguduskan hati kita agar saat kita datang, hati kita itu berkenan kepada Tuhan, sehingga ibadah kita itu tidak ditolak. Jadi seperti perihal Kain dan Habel ya, yang dimana Kain itu ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia memberikan persembahan yang tidak layak kepada Tuhan. Tetapi Habel, dia memberikan persembahan dengan kerendahan hati. Dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saat kita datang kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Berikanlah hati yang terbaik kita. Karena ibadah kita yang sejati itu adalah tubuh kita yang hidup. Dengan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita bergereja, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, Tuhan pasti akan terima. Tuhan pasti akan bangga dengan kita. Kemudian hukum yang kelima yaitu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, hukum kelima ini juga sangat-sangat penting, tapi tidak banyak orang yang menjalankannya. Karena kita pada masa-masa labil ya, pastinya saya juga mengalami di mana masa-masa saya memberontak kepada orang tua. Tapi setelah saya membaca ayat ini, saya itu merasa tertegur ya. Jadi teman-teman juga jangan sekalipun tidak menghormati kedua orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kalau kepada wakilnya saja teman-teman itu berontak, gimana kepada ketuanya nanti, yaitu kepada Tuhan Yesus? Gimana? Jadi usahakan kita itu, orang tua itu jangan dijadikan ya hanya sebagai orang tua biasa atau apa segala macam gitu. Tapi coba renungkan teman-teman, tanpa kedua orang tua ini, kita tidak akan ada di dunia ini. Tanpa kedua orang tua kita, tanpa mereka membesarkan kita akan ya gak ada istilahnya di dunia. Coba kita renungkan pengorbanan orang tua kita selama kita waktu kecil, kita disayang, waktu kecil kita dibiayain, orang tua ayah kita bekerja mati-matian mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ketika kita memberontak gitu, itu akan membuat hati kedua orang tua kita itu sakit. Lihat teman-teman, kita itu dikandung oleh ibu selama 9 bulan. Dimana selama 9 bulan ini kita itu dibawa kemana-mana. Mau makan kita dibawa, mau pergi kemana kita dibawa selama 9 bulan. Jadi ketika kita tidak menghormati orang tua, kita memberontak, itu sama halnya kita memberontak kepada Tuhan. Yang seperti yang saya bilang tadi, orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Jadi ketika kita tidak menghargainya, itu sama halnya dengan kita tidak menghargai Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus selanjutan dari ayat ini yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Nah, Tuhan di sini menegaskan, kalau kita ingin lanjut umur kita, kita ingin berumur panjang, hargai orang tua kita, hargain, hormati. Karena ya dengan kita membahagiakan orang tua kita, kita juga akan diberikan berkat oleh Tuhan, yaitu umur yang panjang. Jadi ketika kita menyenangkan hati orang tua, kita pokoknya menyenangkan hati orang tua, itu kita juga menyenangkan hati Tuhan. Karena orang tua itu sangat penting ya kalau bagi kita di dunia ini. Ya, tapi jangan mengutamakan orang tua daripada Tuhan gitu ya teman-teman. Itu juga hal yang salah. Orang tua itu dijadikan nomor 2 gitu. Yang pertama ya Tuhan. Jadi ketika kita memberontak kepada orang tua, teman-teman merasakan nggak kalau misalnya orang tua itu merasa sedih? Nah, ketika kita membuat sorry teman-teman, jadi ketika kita membuat orang tua kita itu menangis, mengeluarkan air mata, itu bahaya teman-teman. Tuhan bisa sangat murka kepada kita ketika kita membuat orang tua kita itu menangis. Tuhan sangat tidak suka hal yang seperti ini. Karena jujur membuat orang tua yang menangis itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Iya, sangat-sangat fatal ya saya tekankannya. Jadi saya ingin kita semua itu menghormati kedua orang tua kita supaya umur kita itu lanjut, umur kita itu panjang di tanah yang diberikan Tuhan, yaitu di bumi ini. Ini merupakan tanah yang diberikan kepada kita. Kemudian kita lanjut kepada hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. Jangan membunuh. Pasti semua teman-teman yang di sini, yang mungkin yang menonton ini pasti merasa, oh saya nggak pernah membunuh kok, oh saya tidak pernah membunuh. Tapi tanpa kita sadari, dengan kita membenci sesama, itu adalah termasuk ke dalam membunuh. Kenapa? Dengan kita membenci, yang kita bunuh itu bukan fisiknya, bukan badannya, tapi karakter. Jadi ketika kita membenci orang, kita menghina orang gitu, karakter orang tersebut itu akan hancur. Jadi itu kita membunuh karakter orang tersebut. Dan itu sangat terdengar sepele, tapi sebenarnya itu termasuk ke dalam pembunuhan karakter. Seperti kita membuli, itu tidak dibenarkan ya. Karena orang yang kita bully itu karakternya akan hancur. Jadi ketika orang yang dibully ini menjalin kehidupannya, dia akan merasa khawatir, merasa gelisah, merasa trauma dengan hal yang dialaminya. Jadi dengan membenci sesama kita, itu termasuk juga ke dalam pembunuhan. Lanjut ke yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Nah, jangan berzina. Berzina di sini tidak hanya kayak dengan meluk pasangan gitu yang tidak muhrim ya, yang belum itu, tidak hanya itu. Dengan kita memikirkan kalau hal yang tidak senonoh pada seseorang lawan jenis, itu termasuk zina di dalam pikiran. Tidak hanya dengan tindakan fisik, tapi dengan pikiran saja itu sudah termasuk zina. Jadi mungkin banyak yang pacaran yang seperti itu, yang melalaikan perintah yang ketujuh ini. Dengan mereka pacaran, ya otomatis pasti mereka akan pegangan tangan, pasti pelukan, bahkan sampai keciuman teman-teman. Itu membuat Tuhan miris, membuat Tuhan sedih. Karena dengan hal yang seperti itu, pikiran kita itu akan kacau, pemikiran kita itu akan dihanyutkan oleh kesenangan duniawi, kesenangan sementara tersebut. Jadi dengan kesenangan itu kita melupakan Tuhan gitu teman-teman. Jadi ketika ya berpacaran gitu ya teman, tidak salah sebenarnya berpacaran, tetapi yang salah itu dengan apa yang dilakukan pada saat berpacaran. Dengan melakukan zina, itu sangat-sangat krusial. Jadi kita yang pacaran yang baik itu ya teman-teman, pacaran yang saling mengajak satu sama lain untuk semakin dekat. Jadi kayak ketika kita berada dekat dengan pasangan kita,
itu kita juga semakin dekat kepada Tuhan. Itu adalah pacaran yang sangat disarankan di agama Kristen. Sebenarnya tidak dianjurkan pacaran gitu. Karena dengan pacaran kita juga akan terjerumus ke dalam dosa. Dosa apa? Ya dosa itu tadi ya teman-teman. Dosa zina. Oke, kita lanjut saja mungkin ke perintah yang ke-8. Yaitu jangan mencuri. Nah, jangan mencuri. Mungkin yang di dalam pikiran teman-teman itu mencuri uang, mencuri barang, atau mencuri hal-hal lain, mencuri yang seperti pada umumnya. Nah, ada satu hal yang mungkin teman-teman tidak sangka tapi itu termasuk ke dalam mencuri, yaitu yang tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, apa itu persepuluhan? Yaitu 10% dari hasil dari kerja keras kita, hasil dari gaji mungkin ya, gaji atau hasil ternak, hasil budidaya, hasil pertanian. Kita itu harus persembahkan 1/10 dari hasil kita. Contoh ya, contoh sederhana. Misalnya gaji kita 5 juta. Kita harus mengangkat persepuluhan kita itu berapa? 500.000 karena 10% dari hasil kita. Nah, kenapa dibilang tidak mengembalikan persepuluhan ini adalah mencuri? Ya karena 1/10 ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, itu kita sama saja mencuri milik Tuhan. Jadi mungkin ada ya beberapa gereja yang tidak menegaskan persepuluhan gitu, tidak terlalu menganjurkan persepuluhan. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Jadi persepuluhan ini milik Tuhan, jadi kita harus kembalikan. Terus juga ya mungkin itu terlalu dalam untuk orang yang mungkin baru mendengar hukum perintah Allah. Jadi di Kristen itu tidak ada mencuri kecil dan mencuri besar. Maksudnya itu saya mencuri cuma 1.000 kok. Dengan kita mencuri 1.000 itu sama saja kita mencuri 100.000. Karena apa? Mencuri tetaplah mencuri. Tidak ada yang namanya mencuri sedikit, mencuri besar, atau dosa kecil, dosa besar. Dosa tetaplah dosa. Jadi tolong hilangkan cara berpikir yang seperti itu ya. Karena cuman segini kok, cuman sedikit kok. Itu hal yang sangat banyak ya kita jumpai pada orang-orang. Karena sedikit cuma segini, gak apa-apa itu mah. Jadi dosa kecil dan dosa besar itu tidak ada teman-teman. Dosa tetaplah dosa. Mau teman-teman mencuri 1.000 dengan mencuri 100.000, itu dosanya sama. Dosanya mencuri. Jadi jangan sampai kita berpikir hal yang seperti itu. Oke. Kemudian perintah yang 9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesama. Saksi dusta tentang sesama. Nah, saksi dusta tentang sesama. Jadi kita kayak seperti ibaratnya menggibah gitu. Kita membicarakan orang di belakangnya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kita itu seperti menjelek-jelekkan gitu. Menjelek-jelekkan sesama kita. Contohnya si A. Si A ini sangat baik gitu kan. Sangat baik, rajin, tidak sombong. Terus si B ini tidak suka dengan si A ini karena merasa tersaingi. Contohnya ya si B. Jadi si B ini menceritakan kepada si C, si D itu kalau si A ini pernah begini, pernah begini, menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan si A ini. Itu sangat salah ya. Sangat tidak boleh kita, teman-teman. Karena hal yang seperti itu sebenarnya menjelekkan diri kita juga. Kenapa? Dengan kita berkata-kata seperti itu, kemudian ketika mereka yang teman lawan kita bicara, kita mencari tahu hasilnya kebenarannya, berarti yang dilihat kita yang berbohong. Kita memberikan saksi dusta kepada tentang sesama kita. Itu juga mempermalukan diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kita menggibah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggibah baik gitu ya, contohnya
oh si A gitu, si A ini baik ya, dia rajin ibadah kita ini. Jadi dengan kayak gitu kita nggak masalah teman-teman. Jadi si A ini menjadi berkat gitu berarti kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dengan tindakan kita gitu, tindakan baik kita, itu bisa menjadi berkat kepada teman-teman yang di sekitar. Jangan sampai kita itu berperilaku yang tidak sopan, yang tidak baik lah kepada teman sekitar, itu nanti juga akan kembali kepada diri kita. Terus perintah yang terakhir yaitu jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, hamba laki-laki atau hamba perempuan. Itu kata Alkitab ya, Keluaran 20 ayat 17. Nah, di sini jangan memiliki jangan mengingini apa yang dimiliki sesama kita. Jadi di sini juga iri ya, bisa masuk ke dalam iri. Karena dengan kita contoh, kita ini mengingini barang teman. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti tidak baik untuk mendapatkan milik teman kita itu. Seperti contoh nih ya, ada teman memiliki sepatu yang bagus, jadi kita ingin sepatunya, jadi kita berbohong gitu, jadi sampai kita mencuri, kan sampai juga itu perintah yang ke-8 tadi, kita mengambil. Jadi dengan iri dengki ini teman-teman ya, dengan iri itu juga banyak menghasilkan dosa-dosa lainnya gitu. Jadi janganlah teman-teman kita mengingini barang-barang yang bukan milik kita. Jadi coba kita berusaha gitu, mungkin ya nabung atau apa segala macam, kita mengumpulkan duit, terus kita bisa membeli hal yang kita inginkan, itu rasanya senang gitu ya, self reward kalau kita menyebutkan gitu. Itu sangat-sangat luar biasa rasanya teman, kalau misalnya kita membeli apa yang kita inginkan dengan hasil kerja keras kita, tanpa kita melihat orang lain gitu, orang lain punya ini kita nggak peduli, yang penting kita membeli dengan hasil usaha kita gitu. Jadi jangan sekali-kalinya kita mengingini barang orang lain, karena itu tandanya kita tidak bersyukur dengan diri kita sendiri, dengan apa yang ada pada kita saat ini. Itu tidak ini ya, tidak baik. Jadi kayak seolah-olah kita itu dilihat rendah gitu dengan orang-orang yang kalau kita misalnya iri, pengen ini segala macam. Jadi jangan ya teman-teman. Jadi pernah nggak teman-teman bertanya gini ya di dalam diri teman-teman, kenapa sih Tuhan itu memberikan 10 perintah ini kepada kita? Jadi sebelumnya Tuhan ini memberikan 10 perintah ini pada bangsa Israel ya, pada saat di Gunung Sinai melalui Musa gitu. Jadi 10 perintah ini diberikan langsung oleh Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Jadi pemberian perintah Tuhan ini yaitu adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa yang mereka lakukan, untuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga 10 perintah Allah ini juga untuk menuntun kita sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kita juga teratur, tidak penuh dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Tuhan itu hanya ingin membuat kita takut dan taat hanya kepadanya saja. Jadi hal ini tidak akan memberatkan, justru membuat kita merasa damai dalam menjalani kehidupan kita. 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu untuk menuntun mereka melakukan kehendak Tuhan, juga merupakan panduan bagi kita untuk taat gitu kepada Tuhan, supaya Tuhan juga merasa senang gitu melalui tindakan kita. Jadi Tuhan Yesus juga sudah melakukan semua perintah ini. Jadi selama Tuhan Yesus Kristus selama menjadi manusia ya, waktu menjadi manusia, 10 perintah ini sudah diterapkan gitu di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi
otomatis dengan Tuhan memberikan 10 perintah ini bukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia gitu teman-teman. Jadi Tuhan memberikan hal yang pastinya bisa kita lalui, sehingga ketika kita tidak sanggup itu ya, tidak sanggup untuk mentaatinya, datang aja kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bantu saya. Roh Kudus tolong bantu saya. Seperti halnya yang tadi saya bilang, nyalakan Roh Kudus yang di dalam diri kita agar kita itu dibantu dalam menjalani kehidupan ini, dalam melakukan 10 perintah Allah. Dan Tuhan itu juga akan memampukan kita untuk taat kepadanya. Jadi intinya itu ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita, itu akan menggerakkan diri kita untuk menjalani 10 perintah Allah. Seperti kalau misalnya contoh roh kita sangat menyala gitu ya teman-teman, kita ingin melakukan kesalahan, Roh Kudus akan ingatkan, jangan gitu, jangan lakukan ini. Jadi kita juga terhindar dari dosa-dosa yang seharusnya tidak harus kita lakukan gitu. Jadi intinya itu adalah ketika teman-teman merasa tidak sanggup gitu kepada 10 perintah ini, datanglah kita kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan juga akan pasti menolong kita ketika umatnya, ketika anaknya meminta tolong. Tuhan pasti akan membantu gitu. Tuhan tidak akan membuang muka. Bahkan sejauh-jauhnya kita dari Tuhan, ibaratkan sebrengsek-brengseknya lah diri kita, sebodoh-bodohnya diri kita, Tuhan tetap memantau kita, Tuhan tetap melihat kita, karena Tuhan tidak ingin melihat umatnya itu sengsara gitu, melihat anak-anaknya sengsara. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini ada kesalahan kata-kata atau hal yang tidak mengenakan, atau cara saya menjelaskan tidak mudah dipahami. Mungkin hanya segitu saja kemampuan saya ya teman-teman. Jadi semoga saja apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman begitu. Semoga kita bisa menjalani 10 perintah Allah ini dengan baik. Ini juga firman ini untuk saya juga, untuk saya pribadi, bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk saya diri sendiri juga. Ini firman yang sangat baik, firman yang sangat bagus, dan firman yang sangat menegur hati saya gitu. Karena saya juga belum melakukan ke-10-nya gitu. 10 firman Allah ini belum sepenuhnya saya lakukan gitu. Jadi dengan ini saya ingin kita sama-sama gitu mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan perintah Allah ini, agar kita sama-sama naik ke atas surga. Mungkin cukup sekian ya dari saya, Dimas Christian. Saya mengakhiri pengajaran saya. Terima kasih. Salam.